Halo guys, kita lagi di Tangerang, tepatnya di Duta Indah Residen Klaster Jade. Jadi kita mau review salah satu rumah customer saya yang selama ini saya kerjain ya. Jadi nggak usah nunggu lama-lama, langsung kita panggil aja deh, kita masuk aja ke rumahnya. Halo Mas Adri. Halo, Waduh, Mas Anang, apa kabar? Baik, baik. Waduh, sampai lagi ke sini Ini dia nih yang punya rumah nih. Wah, ini udah mulai ini ya kayaknya, udah mulai pada beres ya. Ya, sudah hampir 97% lah beres. 3% lagi masih proses. Oke. Jadi gimana nih pertama kok bisa itu dari rumah lama terus dibangun lagi, gimana ceritanya, terus awal konsepnya seperti apa sampai ketemu saya, sampai gimana, mau gue diceritain. Ya, pertama saya beli rumah ini dengan ukuran tanah 90, bangunan 59 meter. Merubah total rumah ini dari asalnya cuma luas bangunan 59 meter menjadi 179 meter 3 lantai. Waduh, buset. Langsung Jadi jadi 3 lantai, coba iya, bayangin itu penambahannya budgetnya, lumayan. budgetnya berapa itu kita Ya, harus rogoh sesuai dengan dalam-dalam tuh. dengan konsep rumahnya minimalis, budgetnya pun minimalis. Budgetnya minimalis. Cuma dari minimalis modern dirubah menjadi minimalis industrial. Kontraktornya ada berapa? Banyak ya? Kontraktornya total semua otaknya ada 6 atau 7 orang. Salah satunya ya Mas Anang ini. Waduh. Ini Salah ini satunya Mas gila Anang ya. banget, jadi dia gila banget. Gilanya kenapa? Maunya itu awalnya dia pesen dari bahan apa ya, pertama kutu kusen pintunya itu Bahan kayu kampung. dari kayu kampung, kayu Dari kayu jati kampung, kampung, jati kampung. ya. Akhirnya kita proses, akhirnya kita konsultasi, diputuskan kita untuk mengganti atau menukar kayu kampung itu Menjadi dengan jati kayu TPK. jati TPK Kategorinya yang A3 lagi. ya. Ya, ini gitu. berkat bantuan waduh, sahabat saya ini mantul ya. Pokoknya budgetnya itu benar-benar Kita mulai dari minimalis. depan ini Oh, nih. iya. Kita kalau dari depan baru sampai udah Ini bisa duduk di kursi sono keling namanya. Keling. Oh. Kenapa suka yang kayak gini? Ya karena saya juga sangat suka dengan teksturnya yang seperti ini. Ini kayu sono keling, Natural banget ya. natural sono keling. Ada 4 kursi dan 1 meja. 1 mejanya ada di atas. Nanti bisa dilihat. Nah ini pun budgetnya minimalis. Pokoknya kalau di kita cukup murah lah Kalau pokoknya. murah, minimalis. Cukup terjangkau ya. Terjangkau sekali. Jadi semuanya ya, mulai jendela, kusen, Jendela, gitu. Nah, sekarang untuk lebih detailnya membahas rumah ini, karena rumah ini 30%-nya berbahan dari kayu, terutama kayu jati. Kita langsung minta penjelasan dari yang membuatnya. Ini sahabat saya ini. Waduh. Silakan Mas Anang, dijelaskan apa-apa yang dibuat untuk rumah saya Kita ini. mulai dari depan tadi ya, bangku, ada bangku 4, kemudian kusen, pintu, jendela, kita semua emang yang bikin. Ini luarnya beneran luar biasa nih kalau menurut saya nih. Ini tebel kusennya aja nih 8, udah nggak normal banget gitu. Biasanya orang-orang bikin cuman 6 kali 12 gitu, apalagi kalau untuk bahan hebel ya kadang 12-nya pun masih kurang. Ini karena ini bata merah, jadi dia pakainya yang ukuran 14 dan tebelnya ini 8. Udah saya jamin satu perumahan, satu klaster sini nggak ada yang punya nih kalau 8-nya itu. Kalau 6 mungkin masih banyak ya, ini 8. Kemudian pintu, nah pintunya kayak gini. Ini sepertinya duko, tapi ini bukan duko ya sebetulnya. Ini itu impra
kita pakai impra, kita pakai finishing yang jenis-jenis pernis gitu. Tapi kita bikin supaya terkesan kayak duku. Tapi kalau kita center ini malam hari, des gitu, ini seratnya keluar. Kalau duku kan mati ya dia nggak kelihatan sama sekali. Gitu. Kita mulai masuk lagi. Saya rasa udah cukup jelas ya soal pintu. Kalau mau di shoot, coba kita lihat aja nih. Contohnya nih. Bentar nih, sorry nih. Ini yang punya rumah. Gua saya kunci dari dalam ditinggalin. rumah. Masa dia membedah rumah saya sendirian. Asik Oke, banget oke. ya. Kita beralih ke plafon atas. Nah, yuk kita lihat nih plafon atas. Ini namanya papan zigzag ya. Kalau di Indonesia ini saya baru bikin sekali ini untuk plafon dengan model seperti ini. Ini baru pertama kali ini, jadi saya bikinnya itu. Jadi sebetulnya ini saya lebih dominan di plafon-plafon seperti ini untuk dikirim ke Jerman, kadang sama Australia. Cuman karena beliau ini kepengen, Mas, saya tuh pengen punya rumah yang plafonnya unik gitu. Akhirnya saya kasih ide ini. Nah ini bencana juga ini bagi saya ini. Bencana banget begitu ini jadi, ya kan? Saya lihat rumah saya, buset banget nih rumah gua nggak ada plafonnya kayak gini. Saya sendiri jadi kepengen gitu. Nih plafonnya. Justru yang membuat yang belum punya malah Yang ya. belum punya. Iya. Yang membuat malah yang belum punya. Jadi. Oke. Terus Mas dilanjut Mas ini apa? Nah, Ini tamannya nih. Ini pintu geser sebenarnya. Oke, ini yang iya. buat juga dari Ringo Mebel. Nah, inilah bosnya Ringo Mebel, Pati. Ya, ini. Nah, Ini pintunya. tingginya pun lumayan tinggi. Ini kalau pesan nggak kira-kira emang dia sukanya itu yang tingginya itu aduh di luar di luar kapasitas. Kebanyakan tuh pada 2 meter 10 gitu. Dia ini bikinnya nggak tahu kenapa itu saya sampai pusing saya. 2,5 meter full. Iya. Pintunya saya. Mas, mungkin mau lihat ininya dulu. Nih, taman belakang nih. Mas Hendri yang harus jelasin sendiri. Kenapa pilih pintu ini untuk di taman ini, Mas? Kenapa harus pintu geser begitu? Ya mungkin karena view-nya ya biar dapet ya. Iya. Karena biar tamannya ini ya. Ya, tamannya biar- jadi kalau misalnya kita buka semua seperti ini, Ah, jadi ruangan taman belakang itu menjadi satu kesatuan sama ruang keluarga, ruang Oh, makan, iya. ruang dalam rumah lah ya, gitu. Waduh, gak ada kura-kuranya lagi dulu. Iya. Ini semacam kayak di ini nih kalau menurut saya kalau nggak salah ya kayak di Gua Maria ya bener ya. Kebanyakan orang minta finishing itu cuman yang cepat gitu ya, yang 2-3 hari selesai kayak misalnya minta finishing warna natural gitu kan, pengerjaannya lebih cepat. Nah ini tuh mintanya tuh ya ampun, nih model-model kayak gini nih. Ini kalau waduh ini karena keterbatasan alat kita center aja gitu, des gitu, seratnya keluar semua dia tetap. Jadi hampir kayak duko emang. Dan ini yang ngerjain saya yang beneran ini, mintanya kayak gitu. Aduh. Kita ke ini juga apa? Pintu kamar Asisten, kamar belakang. kamar asisten ya, yang tukang-tukang masak bersih-bersih rumah lah gitu. Oke, saya rasa untuk pintu ini sudah cukup. Kita pindah ke atas. Nah, setelah kita pindah ke atas tuh baru kita mau naik tangga aja udah dimewahin sama tuh, lihatin tuh. Lihatin. Ini tangga, semua anak tangga 3 lantai. Dia ini juga ngeyel banget pakainya jati. Gila tuh. Ini bahan A3 semua ini yang dipakai. Gimana kalau kita langsung naik? Boleh Mas? Silakan, Mas Anang. Mas Hendri duluan kan yang punya rumah. Oke, mari Mas, kita naik. Nah, ini 1, 2, 3, 4. anak tangganya benar-benar dari jati TPK. Lebarnya nggak kira-kira. Iya, beneran nggak kira-kira ya. Lebih
Coba lihat. Diameternya ini sama. Biasanya kalau serat itu di tempat terang kayak langsung kena matahari itu mereka berani dia pamerin. Tapi kalau di tempat yang kurang pencahayaan kayak gini ya, jadi ini kan lampunya nggak semua dinyalain, cuma dikit kan karena siang hari. Ini lihat aja nih. Ini seratnya lihat aja nih. Nonjol-nonjol. Nah, jok banget kan tuh Iya. seratnya. Ini sampai lantai 2. Nah, ini di lantai 2 kita stop. Ini ada 3 kamar, ada 3 pintu. Ya, ini yang dibikin oleh Mas Anang ini. Tingginya full 2,5 meter. Tinggi pintu aslinya. Dan di sini juga ada 3 termasuk kusen ya. Belum termasuk kusen. Jadi kalau kusen kira-kira di 260-an lah, kurang lebih ya 258 tepatnya karena kusennya tebalnya 8 cm. Terus ada 3 jendela juga, ini juga berbahan sama kayu jati. Dan di sini pun ada 2 kamar anak, ya sama. Nah, ini yang gilanya ini nih, saya nggak habis pikir ini. Ini kayu bisa dipepetin begini. Kayak gini nih. Ini kayak gini tuh seratnya kelihatan banget ya. Kalau duko nggak bisa kayak gini. Ini mungkin karena cuman pakai handphone ya, jadi nggak begitu kelihatan gitu. Ya, ini kamar master. Nah, pintunya juga dari sana yang emang tinggi. Ada 1 jendela yang tadi dikasih lihat di belakang. Ya. Dan 2 kamar anak. Yang saya bilang tadi 2 kamar anak ini berdampingan ya. Yang satu di sebelah sini, yang satu sebelah sini. Ya, ini lantai 2 itu ada 3 kamar. Oke, Mas Anang, kita Oke. lanjut bedah di lantai Siap, siap. 3. Ke atas ke lantai 3 kita bedah tiap sudut yang Mas Anang Masih produksi lantainya. yang bernuansa kayu-kayu. Oke, nah ini kalau ini tuh pokoknya emang Mas Hendrik ini gimana ya saya jelasnya. Saya mau ngomong tapi jangan dilaporin polisi ya. Jangan marah nama baik. Emang Mas Hendrik ini agak gila ini kalau soal rumah ini. Semua interiornya maunya kayu, semuanya kayu sehingga teman-temannya tuh kalau datang racun katanya, kepengen gitu. Ada yang udah plafonnya udah jadi dibongkar gara-gara lihat punya dia. Ada yang kusennya dari aluminium udah jadi dibongkar gara-gara lihat punya dia. Aduh, salut juga ya. Oke, Mas Anang. Nah, ini kita sudah sampai di lantai 3. Kita bedah mulai dari belakang dulu. Oke. Ini balkon belakang. Jadi rumah ini bisa menghadap ke 2 muka. Di satu untuk di klaster belakang komplek ini, yang satu ngadep ke depan komplek klaster jadi ini. Nah di sini lebih adem ya. Jendelanya di sini tuh ada 3, kemudian di situ juga ada 4 dengan ukuran yang besar dan tinggi. Jadi lebih adem banget, mungkin juga kebawahannya nggak tahu juga ya. Dapat angin juga dari timur dan dari barat. Jadi Ya. depan ngadep rumah ini ke timur dan belakang rumah ini ke barat. Jadi semua dapat angin sih sebenarnya. Iya. Jadi lebih adem lah dari 3 ini. Ini kusennya gila juga. Ya, ini kusennya juga benar gila. Ini juga tebalnya 8 cm dan langsung di barisin 3 begini. Nah, ini otaknya dia juga nih. Waduh. Kalau saya hitung-hitung, Mas, sekian, masih ada sisa bahan. Ya, sisanya apa lagi ya nanti kita pikirkan. Kita bikin apa lagi gitu. Ini emang gila banget ya, karena saya belum pernah produksi kusen setebel ini ya. Kebanyakan memang hanya di angka 6 cm. Ini saya gergajinya aja 8,5, kemudian sama 15 cm. Jadi ketika kita serut, kita lurusin, dia bersihnya 8 kali 14, coba bayangin. Ini kusen dengan ukuran setinggi ini, selebar ini, 3 jadi 1 dengan ukuran sedemikian. Waduh, oke deh. Mas, Udah geleng-geleng bener. nih, yang ini pintunya ada sejarahnya, Mas. Masih inget ya, Mas? Oh ya. Tiba-tiba dikirim ke Tangerang ini dari Pati, ada pintu lebih. Katanya nggak tahu lebih bahan, nggak tahu lebih apa loh ya. Nah, yang tadinya ini gudang tidak mau pakai pintu jati, akhirnya dibikin gudang pun pintu jati. Oke. Wah. Sebetulnya tahu nggak itu sebetulnya gue panas ini mas kalian, ngapain nih rumah mewah-mewah kayak gini?
pintunya yang satu aluminium, sekalian aja dipancing kasih kayak gitu ya kan? Iya. Gak tahu aja dia. Cuma buat gudang doang. Oh, aduh, ampun. Busennya juga ampun. sama, pintunya juga sama. Ambalan gudangnya pun Jati. Buset, nah, ini luar biasa loh ya. Nah, kita ke depan. Oke. Nah, ini bagian depan. Produksinya Mas Anang juga. Ya, ada 4 pintu geser. Nah, Ini setelannya yang di bawah tadi sebetulnya. Nah, Cuma ini sengaja meja sono dinaikin. kiri, ya, sengaja ya. Kemarin naiknya 6 orang, mau pingsan semua yang bawa naik ke atas. Ini kayak sono keling. Nah ini meja ini sebetulnya setelannya yang di bawah tadi. Nah karena nggak tahu kenapa ini sukanya mungkin ditaruh di atas ya. Dan ini juga sono keling juga nih, akarnya sono keling nih, coba kalau ke sini tuh. Wah, ini keren. Kelihatan banget tuh, seratnya banget. Dan ini natural tanpa warna sama sekali, Ya. tanpa warna. Emang warnanya kayak gitu. Keren. Makanya saya taruh ke atas. Dan ini pintu tingginya 2,5 meter, bentangannya pun hampir 2,90. Emang gila ya. Yang nyari bentangannya ini yang puyeng katanya harus bentangan utuh 2,90. Nah, ini kita bisa dibuka. Jadi kita tuh jadi satu kesatuan. Nah, dan ini Jadi ini kalau buat nongkrongin sore-sore gitu ya, lihat-lihat tetangga yang lagi jogging yang seksi-seksi gitu. Kalau gimana? iya bisa. Hah? Bisa juga. Iya sambil di sini. Nah, kita duduk begini, kita ngerokok. Ah, gitu. Asik. Nah, Kan si ibu kan di lantai 2 Iya. Lihat. kita lihat. Nah. Iya. Oke banget. Iya, jelas cari angin dan cuci mata. Cari angin, cuci mata, Iya. Nah, setelah mulai dari ini semua, kusen, kemudian interior, ada kursi-kursi juga yang kayak gini. Mas Hendri ada yang lupa nih, Iya, Mas. dari semuanya ini udah dari pintu, kusen, interior, tempat duduk, sono keling dan sebagainya dan sebagainya. Ada apa? Plafon yang bawah juga. Ada yang lupa itu. Oh iya, Anak anak naga. naga. Ini juga nih, made in Pati. Nah, ini anak naga. Nah, ini ada sejarahnya anak naga ini. Nah, ini langsung pemahatnya itu Bos Rigo Mebel. Nah, ini nih orangnya. Langsung dia pemahatnya ini. Waktu saya masih mau pegang. Sekarang udah bang. Sebenarnya ada 3 karya Ada di 3, saya. iya. Ya, 2 semar, Iya. yang satu dari kayu sono teling, yang satu dari bahan jati. Kemudian ini juga Dan ini dari jati anak naga juga. dari jati. Nah, saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba kepengen aja bikin anak naga, kayaknya kan lucu seru juga gitu. Jadi memang pada saat itu Mas Hendri mengenalnya saya masih agak-agak gila ya. Iya. Masih agak-agak gila. Kemudian beliau bilang, itu punya karya apa sih? Saya pas nggak sengaja aja, ini ada nih ini saya punya naga, mau nggak gitu. Dipikirnya kecil cuma 60 cm atau 50 cm. Begitu saya datengin, tek, shock dia. Gitu. Buset banget, gede banget. Dan waktu itu masih murah, kita cuma kasih harga 15 juta. Tahu tuh letaknya yang semak-semak di sana. Ya udah gitu guys, itu yang urusan perkayuan saya udah final sampai di situ. Tapi saya juga ngomong-ngomong pengen Ada lagi tahu juga Mas, ya, ini guys. atapnya ini gila. Ada lagi guys. Nah, ini tingginya dari dasar lantai 3 sampai ujung atas sana 5,5 meter. Desainnya, dia nuansanya ini kan kayu juga gitu ya kan. Ya, betul. Kayu juga sesuai dengan interiornya, dengan kusennya, pintunya, jendelanya, semuanya emang sih. Oke guys, jadi gitu kali ini semuanya udah kita jelasin. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya juga mau pamit nih ya, karena dari tadi udah ya ganggu banget, beliaunya mungkin mau kerja. Oke, gitu Mas Hendri. Thank you, banget ya. Aduh. Thank you bantuannya. Oke lah Oke. pokoknya. Mungkin kalau ada teman-teman yang melihat Iya. review rumah ini yang mau konsultasi desain atau apa Oke. bisa Ya. atau untuk berurusan dengan kayu jati bisa menghubungi langsung. Oke. Aduh, bisa menghubungi langsung
Ringo Mebel Pati. Nah, ini ownernya. Nah, kontaknya mungkin nanti bisa dilihat di Iya. bawah ini. Dan Oke. harganya nggak mahal-mahal amat kok. Bisa dinego. Yang penting berkelas ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita review ke yang di Pondok Indah Kapuk, di Cilandak dan sebagainya. Bla 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 bla, udah gitulah pokoknya. Dadah semuanya. Dah.